Klasifikasi makhluk hidup. Ada cacing, kucing, ikan, beruang, singa, macan, rusa, dan pohon. Biasanya kita sebut apa ya? Ya, itu adalah makhluk hidup. Banyak sekali makhluk hidup di dunia. Lalu, bagaimana cara kita agar mudah mengenali, mempelajari makhluk hidup? Para ahli mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kegiatan tersebut dinamakan klasifikasi. Berikut tujuan klasifikasi. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Tertinggi kingdom, lalu filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Semakin ke bawah, semakin banyak cirinya, dan semakin ke bawah, makin sedikit anggotanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang kingdom. Kingdom memiliki 5 kerajaan atau 5 kingdom ya. Yang pertama, Monera. Kedua, Animalia atau hewan. Yang ketiga, Protista. Yang keempat, Plantae atau tumbuhan. Yang kelima, yaitu fungi dan jamur. Oke, kingdom itu kan ada 5. Nah, sekarang kita belajar tentang kingdom Monera. Kingdom Monera, ciri-cirinya yaitu bersel 1. Apa sih sel 1 itu? Apa sih sel itu? Oke, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kita bisa misalkan dengan bangunan. Bangunan itu tersusun dari beberapa batu bata. Kalau di makhluk hidup, batu bata itu adalah sel. Jadi, sel tersebut itu membentuk tubuh kita. Di organisme itu ada 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler yaitu yang memiliki 1 sel saja, dan multiseluler yang memiliki atau tersusun dari banyak sel. Contohnya cacing yang memiliki 1000 sel sampai manusia yang memiliki 100 triliun sel. Kedua yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Yang 1 sel membelah menjadi 2 sel. Begitu juga seterusnya. Ciri yang ketiga yaitu bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Jadi sel itu ada 2, yaitu prokariot dan eukariot. Prokariot dikenal sebagai before nucleus dan eukariot dikenal dengan true nucleus. Jadi, prokariot yaitu sel yang tidak memiliki nukleus, sedangkan eukariot memiliki nukleus. Nukleus tersebut yaitu struktur besar yang dilapisi membran dan membungkus DNA. DNA pada prokariot tidak dibungkus apapun, jadi dia melayang-layang di sitoplasma. DNA pada prokariot disebut nukleoid dengan nukleus. Eukariot memiliki struktur yang lebih kompleks, yaitu memiliki organela. Organela itu membuat eukariotik ini memiliki banyak ruangan yang terpisah atau yang tersekat-sekat. Berbeda dengan prokariotik. Prokariotik ini memiliki 1 ruangan besar karena tidak memiliki banyak ruangan yang terpisah. Prokariotik ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan eukariotik. Eukariotik ini memiliki 10 kali lipat lebih besar daripada prokariotik. Prokariotik ini umumnya hanya bisa dilihat di mikroskop. Perbedaan prokariotik dan eukariotik yaitu prokariot tidak memiliki nukleus dan eukariotik memiliki nukleus. Strukturnya sederhana, prokariotik lebih kompleks atau canggih ya, dan prokariotik ini memiliki ukuran yang sangat kecil.
Prokaryotik adalah sel yang tertua atau yang lebih senior dibanding eukaryotik dan makhluk pertama yang ada di bumi. Jadi kingdom Monera yaitu kingdom yang tertua dibanding kingdom-kingdom yang lain. Dan ciri yang keempat yaitu memiliki bentuk bervariasi, spiral, bacillus, dan coccus. Yang kelima yaitu ada dua golongan Monera, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi Monera ini umumnya adalah bakteri. Bakteri sendiri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri yaitu satu eukariotik atau memiliki membran inti. Jadi kingdom Protista ini memiliki membran inti daripada kingdom Monera yang di sebelumnya. Ciri yang kedua yaitu sebagian besar uniseluler. Arti uniseluler yaitu selnya hanya satu dan beberapa multiseluler. Multiseluler artinya banyak sel. Ciri yang ketiga yaitu Protista ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu Protista mirip hewan. Mirip hewan karena dia itu memiliki alat gerak. Contohnya pada gambar ini. Alat gerak pada Protista mirip hewan ini yaitu silia dan disebut Protista mirip hewan. Karena terdapat silia ini, maka Protista mirip hewan ini bisa bergerak. Kedua yaitu Protista mirip tumbuhan atau mempunyai klorofil. Contohnya seperti gambar tersebut. Protista mirip hewan yaitu alga. Dia berwarna hijau karena mempunyai klorofil. Yang ketiga yaitu Protista mirip jamur. Karena dia memiliki bentuk yang sama seperti jamur, makanya dia disebut Protista. Kingdom Fungi atau jamur. Nah, manakah gambar berikut ini yang termasuk jamur? Tuh, 2 atau 3? Ya, semuanya adalah jamur. Oke, lalu apa ya ciri-ciri jamur itu? Ciri-ciri jamur yang pertama adalah eukariotik. Disebut eukariotik karena memiliki nukleus dan di dalam selnya terdapat ruangan-ruangan tertentu. Ciri yang kedua yaitu uniseluler atau sebagian besar itu adalah multiseluler. Contoh dari uniseluler yaitu ragi pada roti atau jamurnya Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini biasa digunakan untuk mengembangkan roti. Berikut contoh raginya. Sel uniseluler, selnya sangat kecil, maka dari itu dibutuhkan mikroskop untuk mengamatinya. Jadi untuk membuktikan apakah benar sel uniseluler itu selnya satu pada ragi pada roti ini. Dilakukan perbesaran 1500 kali pada mikroskop, ditemukan dengan sangat jelas sel-sel tersebut, yaitu terdiri dari satu sel saja. Sel maka disebut uniseluler. Jamur multiseluler bisa dilihat dari gambar tersebut. Jamurnya lebih besar karena tersusun dari banyak sel. Yang ketiga yaitu struktur berupa hifa. Hifa ini merupakan sel-sel yang memanjang yang menyerupai benang seperti pada panah berikut.
Ciri yang keempat yaitu tidak berklorofil. Klorofil sendiri adalah zat hijau untuk berfotosintesis, seperti yang dilakukan oleh tanaman untuk menghasilkan makanannya sendiri. Lalu, jamur bertahan hidup dengan apa? Jamur bertahan hidup dengan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Yang kelima yaitu peran jamur. Jamur sendiri memiliki manfaat untuk sebagai bahan makanan, contohnya jamur kancing dan jamur tiram. Yang kedua yaitu jamur hidup sebagai parasit pada manusia. 3. Jamur dimanfaatkan untuk antibiotik penisilin sebagai obat. Yang keempat, ada juga jamur yang beracun, yaitu memiliki warna yang mencolok. Kingdom Animalia atau kingdom hewan memiliki ciri 1. Eukariotik, yaitu sel yang memiliki nukleus, memiliki banyak ruang karena bagian-bagiannya selnya lengkap. Yang kedua, multiseluler, yaitu yang tersusun dari banyak sel. Dan yang ketiga, memiliki alat gerak aktif. Kingdom ini dibagi menjadi 2 divisi menurut tulang belakangnya. Yang pertama, vertebrata atau bertulang belakang, dan yang kedua, avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh vertebrata yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sirip. Yang kedua, memiliki pingsan. Yang ketiga, hidup di dalam air. Dan yang terakhir, bertelur. Contoh yang kedua yaitu amfibi. Amfibi memiliki ciri hidup di air dan di darat. Yang kedua, memiliki kulit yang lembab, halus, bahkan kadang-kadang sedikit berlendir. Yang ketiga, bertelur. Contoh yang ketiga yaitu reptil, memiliki kulit kering atau sisik. Di sini perbedaan antara amfibi dan reptil yaitu di kulitnya. Ciri reptil yang kedua yaitu bertelur. Dan ciri yang ketiga yaitu bernapas dengan paru-paru. Contoh selanjutnya yaitu aves. Aves memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bulu. Bulu itu berbeda dengan manusia ya. Kalau misalnya aves itu bulu, kalau manusia baru disebut rambut. Itu perbedaannya. Lalu ciri selanjutnya bertelur dan sebagian besar bisa terbang. Seperti ayam. Ayam kan tidak bisa terbang ya. Dan selanjutnya bernafas dengan paru-paru. Contoh selanjutnya yaitu mamalia. Mamalia memiliki ciri yaitu vivipar atau melahirkan. Dan yang kedua yaitu memiliki rambut. Yang ketiga memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir bernafas dengan paru-paru. Jadi, contoh atau kelas vertebrata yang pertama adalah ikan. Yang kedua, amfibi. Yang ketiga, reptil. Yang keempat, aves. Dan yang kelima adalah mamalia. Selanjutnya, kita akan belajar avertebrata atau tidak bertulang belakang. Contoh atau ordo dari avertebrata atau tidak bertulang belakang yaitu hewan berkulit duri atau Echinodermata, dan yang kedua cacing pipih, 3 hewan berpori, 4 hewan berukas ruas, hewan lunak, cacing berbuku-buku, cacing gilik, dan hewan berongga. Lalu saya ingin melihat kalian memasangkan sesuai dengan ciri-cirinya. Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama memiliki pori-pori.
Berarti mana ya? Ya, itu adalah porifera atau hewan berpori. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Apakah dia mempunyai duri? Tentu bukan. Apakah dia cacing? Tentu bukan. Ataukah dia hewan lunak? Kita simpan jawabannya. Ataukah dia cacing? Bukan. Apakah dia gilik? Cacing gilik? Bukan juga. Apakah dia hewan yang mempunyai rongga? Bukan. Jadi yang benar adalah hewan lunak atau moluska. Mari kita pasangkan. Lalu gambar yang ketiga yaitu apakah dia hewan berkulit duri? Mungkin saja. Apakah dia cacing pipih? Bukan termasuk cacing. Apakah hewan beruas-ruas? Bukan juga. Apakah dia cacing? Cacing gilik? Tentu bukan. Apakah dia memiliki rongga? Bukan juga. Jadi yang benar adalah ya, hewan berduri atau Echinodermata. Mari kita pasangkan. Lalu kita amati gambar yang keempat. Apakah dia cacing pipih? Kita simpan. Apakah dia memiliki ruas-ruas atau garis-garis? Tentu bukan. Apakah dia berbuku-buku? Bukan juga. Atau dia cacing gilik? Tentu bukan. Atau dia hewan berongga? Sangat bukan sekali. Jadi yang benar adalah ya, cacing pipih karena bentuknya memipih. Mari kita pasangkan. Lalu gambar yang kelima yaitu antara cacing berbuku-buku atau cacing gilik. Karena dia memiliki garis-garis, maka dia disebut cacing berbuku-buku atau disebut Annelida. Mari kita pasangkan. Yang keenam yaitu ini adalah hewan. Terdapat garis-garis seperti ruas, maka ini bisa disebut dengan hewan beruas-ruas atau arthropoda. Bukan hanya ini, hewannya yaitu ada kupu-kupu juga dan serangga-serangga yang lain. Pokoknya yang serangga itu disebut arthropoda. Mari kita pasangkan. Nah, untuk dua gambar yang terakhir, ini gampang sekali. Yang satunya adalah cacing gilik atau cacing yang ada di usus kita. Dan yang terakhir yaitu hewan yang memiliki rongga seperti ubur-ubur. Oke, mari kita pasangkan. Kingdom plantae atau kingdom tumbuhan memiliki ciri yaitu pertama, eukariotik atau sel yang memiliki nukleus. Yang kedua yaitu jumlah selnya banyak atau bisa disebut dengan multiseluler. Tiga yaitu memiliki klorofil, jadi tumbuhan bisa melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri.